Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin akan saya tambah sedikit ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Oke. Oke. Biar kental ya suasana pada siang hari ini tuh, biar agak kental saya akan tambah sedikit ya. Kaan enggak usah ketawa. Wa kullu dhalalatin finnar ya Kak ya. Jadi pada siang hari ini saya dapat kesempatan untuk mengisi salah satu kuliah simposium yang rutin diadakan di hari Minggu mengenai temanya yaitu tentang tasawuf. Dan saya kebagian tentang tasawuf yang dideskripsikan oleh Buya Hamka yang dalam dewasa ini kita bahasakan sebagai tasawuf modernnya Buya Hamka. Yang pertama kali saya harus perlu ditanyakan kepada teman-teman sekalian, saya tidak tahu kenapa Kak Aang bisa memilih saya untuk mengisi pada edisi kali ini, soalnya saya bukan penganut ajaran tasawuf ya, saya tidak mengerti itu tasawuf secara mendalam karena tidak memberikan konsentrasi yang lebih kepada pembahasan ini. Cuma mungkin karena ada salah satu faktor kesamaan anak ideologi dari Buya Hamka, mungkin makanya saya diberikan kepercayaan untuk mengisi pada siang hari ini ya. Makanya saya tadi sedikit lebih mengentalkan itu semua biar agak nampak menggunakan bahasa-bahasa simbol itu ya Kak ya. Jadi sebelum kita bahas ini mungkin kita kirim Fatihah dulu ya kepada Buya Hamka, meskipun Buya Hamka tidak menganut Fatihah untuk bisa dikirimkan. Tapi tidak apa-apa, kita kirim dulu Fatihah kepada Buya Hamka. Ala-alaniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke. Sudah ya, semoga Al-Fatihah yang kita kirimkan sampai kepada Buya Hamka dan bisa memberikan pandangan baru dia di alam sana bahwa Al-Fatihah ternyata juga bisa dikirimkan ya, gak hanya pesan cintanya Kak Aang ya. Jadi kita akan bahas tentang sejarah dulu ya, biografi dari Buya Hamka. Itu kita kenalan sedikit, mungkin karena bukan bagian dari tokoh, dari sebagian dari kita jadi asing terhadap tokoh nasional ini. Mau bagaimanapun beliau sama dengan Gus Dur, bukan dalam artian tingkatan tapi dalam artian tokoh nasional. Oke. Jadi Buya Hamka itu adalah sapaan akrab dari namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya. Beliau adalah orang Minangkabau atau bisa kita bahasakan sekarang itu Padang, orang Padang. Jadi beliau tidak asing dengan yang namanya rendang. Beliau lahir di Molek, Minangkabau pada 17 Februari tahun 1908. Jadi kalau dari melihat angka tahun kelahiran beliau itu seangkatan dengan Bung Karno ya. Sama-sama 1908. Enggak pernah sekelas. Soalnya Minangkabau itu di sana beliau tidak menempuh pendidikan secara formal yang berarti. Beliau hanya menempuh madrasah diniyah, tidak sampai kepada menuju jenjang perkuliahan. Tapi pada nanti beliau akan ketemu dengan tokoh-tokoh nasional saat beliau sudah merantau ke Jawa. Tapi gak usah loncat dulu ya. Oke, di pause dulu. Oke, melihat dari keturunannya, beliau memiliki gen pembaharu, gen yang diwarisi dari orang tuanya, yaitu Syekh Amrullah. Jadi Syekh Amrullah itu adalah seorang pembaharu yang berada di Minangkabau, yang pulang dari Mekah pada tahun 1906 dan memberikan pemikiran-pemikiran pembaharu di Minangkabau sana. Setelah 2 tahun
beliau melakukan pembaharu di Minangkabau, beliau dikaruniai ini seorang Buya Hamka ini sebagai anak beliau. Jadi tidak heran jika nanti kita akan bahas tentang teori-teori pembaharu yang dilahirkan oleh konsep pemikiran seorang Buya Hamka tentang tasawuf yang cenderung akan asing bagi kita, ya Kak ya, bagi orang-orang pembaharu. Soalnya rata-rata para pembaharu Islam khususnya yang ada di Indonesia itu asing dengan istilah tasawuf karena beranggapan bahwa tasawuf itu bertentangan dengan syariat Islam yang dibenarkan oleh hadis dan dalil Quran yang nakli yang bisa dipercaya seperti itu. Jadi makanya salah satu profesor di sini ya, Prof. Mis mengatakan bahwa ini kan unik sekali gitu. Soalnya kok bisa seorang Buya Hamka yang secara ormas itu Muhammadiyah bisa membahas tasawuf di dalamnya yang bertentangan dengan prinsip modern. Ternyata tidak bertentangan. Kenapa? Karena meskipun dia berpikir dan memberikan konsep tentang tasawuf, dia tidak hilang unsur kemodernannya seperti yang disuarakan oleh gerakan ormasnya Muhammadiyah itu Kak. Jadi enggak tetap gitu seperti itu. Jadi enggak aneh karena tetap berdasarkan spirit dia melakukan pembaharuan dalam segi tasawuf yang transformatif tersebut. Jadi kalau kita lihat dari kakek beliau, kakek dari Buya Hamka di sini, sebenarnya kakek Buya Hamka di sini adalah penganut tarekat. Iya, kakeknya Buya Hamka itu penganut tarekat Mu'tabaroh Naksabandiyah. Jadi memang dalam keluarga Buya Hamka memiliki gen yang seperti yang mengalir darah penganut tasawuf, dibuktikan dari darah kakeknya penganut. Bahkan kakeknya itu ibaratkan kita di sini kakeknya di Minangkabau itu termasuk orang-orang yang sangat diperhitungkan, bahkan disejajarkan dengan wali dalam tarekat Naksabandiyah itu. Jadi akan tetapi Buya Hamka di sini meskipun memiliki konsentrasi dan ketertarikan terhadap dunia tasawuf, beliau tidak melunturkan spirit pembaruan yang dibawa oleh dari gen bapaknya. Makanya di sini kita bisa lihat bagaimana beliau bisa memodernkan tasawuf yang mungkin dalam perspektif beliau itu dulu tradisional ya Kak ya. Tradisional, klasikal, ortodoks dan sebagainya. Ya, jadi itu mungkin sejarah singkat dari Buya Hamka ya. Kita tidak usah terlalu jauh karena sekarang bukan kajian sosiologi, biografi dan sebagainya. Selanjutnya kita bertanya, ya ada pertanyaan tentang emang kenapa kok tasawuf harus dimodernkan? Kenapa kok tasawuf dimodernkan seperti itu? Karena ya kayaknya justru kalau saya sendiri baca tentang melakukan komparasi perbandingan ya Pak, perbandingan antara tasawuf dari Buya Hamka dengan tasawuf sebelumnya, tasawuf lain klasikal itu justru bertentangan sekali. Bahkan bisa dikategorikan bahwa tasawuf yang dibawakan oleh Buya Hamka itu sama sekali tidak mengandung unsur-unsur tasawuf. Karena kalau kita baca, nanti kita akan bahas bahwa konsep tasawuf yang dibawakan oleh Buya Hamka itu ya bukan konsep tasawuf seperti yang biasa kita dengarkan dalam kemarin, wahdatus syuhud, wahdatul wujud dan lain sebagainya. Tidak ada unsur-unsur itu sama sekali. Malah sangat bertentangan. Bahkan kita tidak akan kaget dan pada diskusi kali ini kita mungkin akan bisa berkata bahwa tasawuf yang dibawakan oleh Buya Hamka itu hanya seperti ajaran agama Islam pada umumnya, tidak lebih dan tidak kurang. Seperti itu saja. Ya, bahkan dari sebagian referensi yang saya baca, penggolongan tasawuf dari Buya Hamka di sini ada pertentangan. Ada yang mengkategorikan sebagai tasawuf falsafi di referensi yang lain. Di referensi lainnya mengatakan bahwa tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni kan seperti itu. Nah, cuma
klaim yang mengatakan bahwa tasawuf Buya Hamka adalah tasawuf falsafi itu berdasarkan kepada kata-kata Buya Hamka yang dalam merumuskan tasawufnya dia menggunakan referensi-referensi dari buku-buku pemikiran keislaman dan filsafat Islam. Jadi dari atas dasar seperti itulah dia mengkategorikan bahwa tasawuf yang dibawakan oleh Buya Hamka itu adalah tasawuf falsafi, tapi di referensi yang lain. Ya Buya kita. Kan secara nasional Mas, secara nasional. Kita bahas nasionalis hari ini. Jadi ya itu. Tapi dari referensi sebagian lainnya mengatakan bahwa tasawuf akhlaki melihat dari bentuk pola pikir yang disajikan dari Buya Hamka, bagaimana beliau tidak memberikan konsentrasi di dalam tasawuf itu yang namanya tentang menyatukan diri terhadap Tuhan. Beliau tidak mencantumkan itu sama sekali, bahwa ya Mas Akbar minum dulu Mas, tidak apa-apa. Ya, beliau tidak mencantumkan itu sama sekali. Bahkan beliau tidak memberikan konsentrasi lebih terhadap topik-topik yang hangat biasanya yang dibahas tentang tasawuf, tentang makomat dan ahwal. Bahwa beliau tidak mencantumkan itu semua. Dan sedikit fakta yang menarik bahwa sebenarnya beliau itu tidak menuliskan buku tentang tasawuf modern. Iya, Buya Hamka itu tidak menuliskan buku tentang tasawuf modern. Buya Hamka itu sesuai dengan konsep cara menulisnya Prof. Mis. Jangan menulis buku gitu katanya kan ya. Nulis lah banyakin esai. Nanti kalau kamu meninggal itu nanti ada orang yang akan menghimpun buku itu. Jadi diterbitkan menjadi sebuah buku. Nah itu buku tasawuf modern ala Buya Hamka itu sesuai dengan konsep seperti itu ya Prof ya. Karena Buya Hamka sendiri itu tidak memformulasikan itu sebagai buku dan ya. Akan tetapi hanya sebatas esai ringan dalam rubrik majalah yang dengan permintaan para pembaca pada waktu itu untuk segera dibukukan, karena para pembaca menilai ini bagus, ini cocok dengan kehidupan kita di modern nih. Jadi kita nggak perlu uzlah seperti itulah. Jadi kita untuk menjalani tasawuf kita cukup menjadi manusia normal saja sesuai dengan aturan ajaran Islam. Seperti itu, makanya ada yang mengkategorikan tasawuf yang dibawakan oleh Buya Hamka itu adalah tasawuf masyru' katanya. Tasawuf yang sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam isinya tidak ada yang bertentangan pun sama sekali di dalamnya. Karena Buya Hamka juga karena tidak berpikir kemana-mana dalam tasawufnya. Karena spirit juga yang dilandasi dalam pembaharuan tasawuf ini adalah tentang spirit sosial. Bagaimana manusia itu tetap bersosial sebagai hakikat manusia yang sejati, yang tidak bisa meninggalkan unsur dari unsur-unsur sosial tersebut. Jadi saya juga agak heran, agak membingungkan gitu ya. Salah satu ciri masyarakat modern kan individualisme ya. Individualis ya. Salah satu cirinya. Jadi harusnya meskipun tasawuf itu tidak dimodernkan, ini sudah sesuai dengan nilai modern itu, individualisme. Karena orang uzlah itu kan hanya demi individualitasnya semata. Enggak ada orang beruzlah demi kepentingan amanat sesuai dengan undang-undang peramanatan nasional dan sebagainya, enggak ada. Kepentingan sosial enggak ada. Uzlah adalah motivasi yang berdasarkan pada sikap individualisme seseorang tertentu. Jadi seperti itu. Bahkan dalam bukunya Buya Hamka juga menggolongkan antara tasawuf yang bagi beliau adalah tasawuf yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti fana bako. Fana bakonya siapa itu Kak? Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi, Al-Ittihad dan lain sebagainya. Buya Hamka mengatakan itu adalah tasawuf yang menyimpang. Bahkan bukan hanya Buya Hamka sebenarnya. Bahkan itu siapa? bukan itu Kak. Yang di Bangkalan siapa dah?
Syekhona Holil dalam bukunya, bukan Syekhona Holil, Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dalam bukunya Hasyim Asy'ari dalam bukunya menyatakan bahwa ada bahasa Arabnya itu waminhum abahiyuna gitu ya. Jadi ada sebagian dari golongan itu yang golongan sesat yang katanya hanya dengan berdasarkan zikirnya mereka itu sudah bisa lepas terhadap hukum-hukum syariat gitu. Seperti itulah bahasa sederhananya. Saya tidak menganut paham ilmiah yang harus menyantumkan footnote gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada kesamaan perspektif antara Buya Hamka dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai tasawuf yang dikatakan menyimpang dari ajaran Islam. Itu tasawuf yang dengan amalan-amalan, dengan apa-apa yang dilakukannya dapat menyimpulkan, menghadirkan sebuah kesimpulan bahwa hal itu cukup untuk terhindar atau bebas dari hukum-hukum yang masyru', hukum-hukum syariat yang sudah ditetapkan Allah di dalam hadis dan dalil yang sahih. Subhanallah. Sebenarnya yang membuat pembahasan kita pada tasawuf siang hari ini itu tidak menarik karena apa-apa yang akan disampaikan oleh Buya Hamka dalam tasawuf modern ini tidak lain hanya ya ibadah-ibadah tersier dalam Islam. Kalau dalam Islam mungkin kita golongkan ibadah menjadi 3 ya, karena saya anak ekonomi, kita menggunakan kata-kata terma primer, sekunder dan tersier ya. Nah, Buya Hamka di sini akan dalam tasawufnya dia menyongsong ibadah-ibadah tersier tersebut. Ibadah-ibadah tersier ya. Saya golongkan kepada tersier karena memang tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan yang satu ini, kebutuhan tersier dalam ibadah. Kalau ibadah primer kita sudah jelas tercantum dalam rukun Islam ya. Salat, zakat, naik haji bila mampu gitu. Itu ibadah primer yang sudah bisa kita amini dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ibadah-ibadah sekunder mungkin saya bisa simpulkan bahwa ibadah-ibadah sekunder itu termasuk pada ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah ya. Ibadah-ibadah sunnah itu ibadah-ibadah sekunder lah. Seperti akbar ke masjid selalu soal tahiyatul masjid, subhanallah akbar. Terang sekali wajahnya pada pagi hari ini ya. Jadi itu ibadah-ibadah sekunder, ibadah-ibadah sunnah yang menyongsong dari ibadah-ibadah primer tadi. Dan ibadah-ibadah tersier saya simpulkan ada pada tasawuf Buya Hamka di sini. Bagaimana kita membangun substansi kita, esensial dari hati kita agar tetap lurus kepada Allah. Ini ibadah tersier. Jadi dalam kaitan ibadah tersier di sini kita Buya Hamka itu secara garis besar itu merumuskan sekitar ada 6 pemikiran tentang hawa nafsu, akal, ikhlas, qanaah, kesehatan jiwa, tawakal, rasa malu, amanah, adalah dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya, cuma kita tidak akan bahas semuanya, kita akan bahas sebagian saja. Karena diskusi, yang namanya diskusi pasti lebih panjang dalam waktu berdiskusinya ya, nggak bacot seperti saya ini sekarang. Jadi dalam konsep tasawuf dari Buya Hamka yang paling utama itu adalah tazkiyatun nufus, syifaul qalb. Ya biasa ya kita sedang dengarkan di masjid-masjid biasa ya, tidak ada sesuatu yang wow dalam pemikiran kali ini. Karena memang pemikiran Buya Hamka itu hanya itu, mengangkat tasawuf dari paham-paham klasikal yang dikategorikan sebagai sesat dalam pikiran Buya Hamka ya. Soalnya kalau saya mengatakan sesat di sini bahaya, bisa disalahkan karena sesat yang hanya bisa mengklaim Allah Subhanahu Wa Taala ya, Prof ya. Ya, apa-apa yang tidak sesuai dengan ideologi yang dianut secara nasional itu sesat, seperti PKI itu sesat itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ideologi nasional kita. Jadi kita akan membahas sedikit saja buah pemikiran dari Buya Hamka karena ini tidak menarik bagi kajian kita. Tentang hawa nafsu. Ini yang mungkin agak sedikit
menjadi ciri khas dari bagaimana Buya Hamka dapat menafsirkan segala sesuatu ya. Jadi hawa nafsu, Buya Hamka mengartikan bahwa hawa itu adalah angin. Beda ya. Kalau kita kan mengartikan hawa itu adalah ibu kita. Ibu kita ya, dari istri dari Nabi Adam, Hawa. Tapi Buya Hamka mengartikan bahwa hawa itu angin atau suatu gelora yang ada dalam dada kita ya, gelora. Ya, kalau nafsu, nanti nafsu itu ada lagi. Tapi beliau tidak di sini cuma menjelaskan bahwa hawa nafsu itu dibagi menjadi orang yang lagi orang dalam tingkatan nafsu, orang itu dibagi menjadi 3. Dalam memerangi nafsunya, orang itu dibagi menjadi 3 menurut Buya Hamka dalam tasawuf modernnya. Itu adalah orang yang kalah terhadap nafsu. Oke, seperti ceramah ya. Ya, tidak wow, oke. Tidak wow. Ya. Ya, saya tahu itu tidak wow, saya tahu. Ya. Yang pertama adalah orang yang kalah dengan nafsunya. Makanya orang yang seperti ini biasanya raja maksiat. Ya, dia mempunyai VPN di dalam HP-nya ya. Jadi ini adalah ciri-ciri dari orang yang kalah dengan nafsu. Ya. Yang kedua, ini adalah orang yang masih berbanding lurus dengan nafsunya. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Nah, ya, Buya Hamka mengatakan demikian enggak? Ini seperti orang berperang. Makanya orang yang mati dalam keadaan seperti ini dihitung jihad. Menurut beliau. Ya kalau meskipun jomblo Kak, kalau kalah sama nafsunya, ada VPN di HP-nya, tetap dia tidak jihad dia ya Kak ya. Tapi untungnya teman kita di sini tidak memiliki VPN di HP-nya. Alhamdulillah. Oh langsung live ya Kak. Open BO. Ya, enggak, kita permodernkan saja. Karena kita sekarang bahas tentang tasawuf modern ya. Kita permodernkan tentang masalah-masalah nafsu yang kekinian. Itu dengan adanya VPN dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu orang yang menang terhadap nafsunya ya. Untuk dewasa ini orang yang menang terhadap nafsunya paling itu sisa-sisa dari orang dahulu. Ya, anak-anak seperti kita gak ada yang menang kayaknya masih. Iya, gak ada yang menang. Semuanya dalam tahapan berjuang. Jadi kalau kita ada yang mati sekarang itu artinya jihad. Dalam perspektif Buya Hamka ya. Oke, itu hawa nafsu. Dalam hawa nafsu ya. Tapi Buya Hamka memberikan titik berat bahwa nafsu itu tidak selalu berkonotasi negatif. Bahwa nafsu itu tidak berkonotasi dalam bentuk negatif saja. Bahkan nafsu itu juga memberikan energi bagi kita untuk melanjutkan yang namanya suatu kehidupan ya. Bahkan kayak memiliki anak itu bagian dari nafsu. Kita mencari uang, makan, minum, meminta konsumsi yang enak, itu bagian dari nafsu. Ya, itu bagian dari nafsu. Dan itu nafsu yang diperbolehkan. Nafsu yang diperbolehkan. Karena nafsu yang seperti itu adalah nafsu yang membentuk peradaban yang baik. Meskipun pada dewasa ini kita dibenturkan oleh peradaban yang dibentuk oleh nafsu yang tidak baik. Ya, oke ya. Seperti itu. Jadi ini yang membuat corak dari Buya Hamka itu seperti bertentangan dengan tasawuf klasik. Bagaimana tasawuf klasik itu sudah memerangi sifat-sifat kemanusiaan. Oke. Ya. Nafsu ini kan sifat-sifat kemanusiaan. Bahkan kita bisa kategorikan ya. Maaf kalau sesat ini. Mungkin ini hanya sebuah inferensi dari saya atau kesimpulan ya, Pak ya. Kesimpulan dari saya pribadi bahwa nafsu itu kan hanya milik Allah ya. Kita hanya memperoleh bagian sedikit dari Allah ya. Mungkin tapi dalam kategori Allah sebagai ilah, kita tidak mengatakannya sebagai nafsu. Ya paling rendah lah nafsu ketuhanan ya. Itu paling rendah. Tapi bahasa bagi kita orang yang berada di jalan yang lurus insya Allah kita bisa mengatakan sebagai irodah dari Tuhan. Irodah dari Tuhan tuh
Mungkin kita dapat percikannya sedikit, yang ini artian nafsu. Ya. Itu bagian nafsu ya. Kita selanjutnya akan bahas tentang akal lah. Gak usah lama-lama di nafsu. Saya gak kuat. Soalnya saya dalam kategori jihad sekarang. Ya kita semua dalam kategori. Iya melawan, meskipun ada VPN-nya tetap melawan ya. Karena ada VPN bukan berarti kita kalah. Ada VPN kita berarti menantang sesuatu yang lebih kuat gitu. Jangan ketawa Akbar. Ada ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang akal. BMK membahas akal itu diterminologikan sebagai sebuah ikatan. Di mana akal ini memberikan ikatan kepada manusia dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap sesuatu, menilai dirinya dari apa yang sudah dia lakukan di hari-hari sebelumnya. Jadi itu akal yang diterminologikan sebagai sebuah ikatan katanya. Jadi saat kita manusia berhadapan dengan suatu hal, dia ada akal yang menjadi sebuah ikatan terhadap pertimbangan apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah pertimbangan dari apa-apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Itu yang menjadikan bahwa akal itu menjadi ikatan bagi Buya Hamka, bagi kehidupan manusia, yang dapat memutuskan bagaimana dia harus bertindak dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan, atau bahasa yang lebih keren bisa dikatakan sebagai dialektika dalam menentukan pilihannya dalam sebuah kehidupan. Ya itu akal ya, tidak menarik kan? Oke, selanjutnya kita akan bahas ikhlas. Ntar lagi akan dibuka suatu pertanyaannya karena menariknya di sana. Ikhlas bagi Buya Hamka, ikhlas itu diartikan sebagai bersih. Oke ya, bersih. Sederhana saja ya, bersih, tidak tercampur. Oleh karena itu ini bertentangan dengan bercampur atau syirkah dalam bahasa Buya Hamka itu berserikat, syirkah. Jadi bertentangan dengan itu semua. Beliau mengibaratkan bahwa pertentangan ini ibaratnya gerak dan diam. Jadi orang yang diam dalam waktu yang bersamaan tidak bisa dikatakan sebagai bergerak. Ya Bang Faruk ya. Jangan bergerak Bang, jangan berdiam diri Bang. Karena tanda-tanda kehidupan adalah gerakan. Tanda-tanda kehidupan adalah gerakan ya. Jadi seperti itu. Makanya ikhlas itu kondisi di mana manusia itu benar-benar bersih, benar-benar tidak tercampur, benar-benar kondisi hati sudah ada dalam genggaman Tuhan. Tidak memiliki unsur-unsur selain itu. Karena memang dalam pendefinisiannya dan permisalannya tentang gerak yang bertentangan dengan diam, gerakan yang sesedikit apapun itu tidak itu sudah membatalkan dari kata diam. Oke? Gerakan yang sesedikit apapun itu membatalkan dari apa yang katanya diam. Tapi kalau kita akan membahas gerakan lebih lanjut, kita bahas sama Bang Faruk nanti. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Makanya konsep ikhlas hanya bersandarkan kepada ikhlas itu karena Tuhan. Karena apapun sedikit embel-embel yang menitik beratkan kepada selain Tuhan itu membatalkan dari ikhlas itu sendiri. Tapi Buya Hamka tidak menjelaskan bagaimana dengan gerak hati gitu kan. Gerak pikiran gitu. Tidak. Jadi tidak dijelaskan, jadi tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang pertanyaan yang akan timbul nanti ya. Saya hanya mengantisipasi pertanyaan Anda semua. Oke. Kita akan membahas tentang kesehatan jiwa sekarang. Konsep kesehatan jiwa. Buya Hamka menanamkan ada 4 hal pokok yang menunjukkan tentang kesehatan jiwa. Yaitu tentang saja'ah, ifah, hikmah, dan adalah. Adalah bahasa Arab bar ya, bukan bahasa Indonesia. Ya, soalnya anak bahasa Indonesia takut adalah diartikan sebagai sebuah kalimat yang menunjukkan deskripsi ya Bang ya. Adalah tuh bahasa Arab. Oh ya. Adalah dalam bahasa Madura ya.
Oke, saja'ah itu diartikan sebagai sifat berani, berani terhadap suatu kebenaran, berani menyuarakan hak-hak orang miskin gitu, berani dalam menentang monarki, berani dalam kok jadi politis gini ya penjelasannya. Intinya berani dalam menyuarakan kebenaran ya. Soalnya penjelasannya nanti politis ini. Ya kayak demo itu kan politis itu. Kebenaran. Intinya saja'ah itu adalah rasa berani dalam menyuarakan kebenaran dan diantonimkan takut itu melakukan sesuatu yang berbau kesalahan seperti itu ya. Yang kedua adalah iffah. Iffah itu sebagai bentuk dari pandai menjaga diri katanya. Tapi dalam konteks batin, kehormatan batin. Iffah. Bukan iffah Akbar, bukan iffah. Iffah itu masa lalu. Saya tahu nanti Akbar tidak akan nge-share video ini, takutnya iffah yang buka. Jadi iffah adalah menjaga kehormatan batin. Nah, itu unsur kedua dari kesehatan jiwa menurut Buya Hamka. Yang ketiga itu adalah hikmah dalam pengertian dari konsep Buya Hamka di sini adalah mengetahui rahasia dari pengalaman kehidupan. Jadi hikmahnya ini masih saintis. Hikmahnya tidak abstrak, tidak hikmah sebagaimana mukasyafah. Nah, hikmah itu adalah mengetahui rahasia dari kehidupan melalui pengalaman-pengalaman yang ada di hari yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah. Yang terakhir adalah. Oke. Adalah itu adil ya. Adil baik dalam untuk diri sendiri maupun orang lain seperti itu. Katanya Buya Hamka. Oke. Dan antara keempat sifat ini beliau juga mengkategorikan memiliki batasan-batasan terluar dari empat sifat ini. Ibaratkan Indonesia ini memiliki nusantaranya masing-masing ya. Oke ya, Nusantara ya. Nusantara itu kan adalah batas wilayah terluar dari Indonesia, ya kan ya. Jadi mungkin karena dia nasionalis, dia memberikan batasan Nusantara di empat sifat dari kesehatan jiwa ini. Oke, yang pertama dua tepi dari kata syaja'ah. Yang pertama adalah tahawur dan jubun. Tahawur itu berani, tapi dalam konteks nekat. Dan jubun itu adalah pengecut. Itu batasan terluar dari saja'ah. Ada tahawur dan jubun. Saja'ah ya baru saja'ah. Ini tahawur, ini jubun. Berani, ya beraninya yang nekat, beraninya nekat. Iya, bonek itu tahawur ya mas ya. Bonek itu tahawur ya. Dalam terminologi saja ya, kita tidak bisa. Ya, tahawur dan jubun. Yang satunya adalah pengecut. Itu batasan terluar dari syaja'ah. Maupun dalam konteks yang positif dan negatif. Baratkan gini. Oke, yang kedua tentang dua tepi dari iffah. Yang artinya adalah syarah. Yang pertama adalah syarah dan humut. Syarah ini dari saking pedulinya tuh banyak bicara, bacot. Yang humut ini apatis, acuh, tidak peduli. Itu tepian dari iffah. Batas tepi dari sifat iffah itu. Beliau mengkategorikan sebagai itu. Jadi terlalu peduli maupun terlalu acuh tidak. Iya, kalau terlalu acuh makin baper. Cewek suka yang cuek-cuek. Kalau terlalu peduli takut dilepas karena cewek gak suka yang terlalu baik. Kita belajar pada kasus Gading Martin ya. Ya, itu secara fenomenologis pada saat ini ya. Iya, jangan belajar melalui visual. Oke. Sekarang kita akan bahas dari tepi dari hikmah. Dari hikmah yang pertama adalah safah. Yang kedua tepinya adalah balah. Safah itu adalah tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Dia tidak memiliki pertimbangan yang matang. Tergesa-gesa, pokok mareh.
Itu seperti Akbar waktu main catur. Saat Akbar kalah, dia tidak berpikir bagaimana untuk memenangkan, tapi bagaimana ini cepat selesai gitu ya. Seperti itu kan ya Bar ya. Itu safah Bar. Itu adalah tepian dari sifat hikmah katanya Buya Hamka. Yang kedua adalah balah, dungu, kosong pikiran. Dungu, kosong pikiran. Ini gak mikir sama sekali. Kalau Akbar mengakhiri itu masih berpikir. Dia memikirkan bagaimana cara terburuk dalam menyelesaikan sesuatu. Kalau balah ini sama sekali tidak berpikir, dungu, kosong pikiran. Itu adalah batas tepi dari sifat hikmah itu. Kata Buya Hamka. Dan yang terakhir adalah batasan tepi itu yang pertama adalah zalim dan muhana. Muhana itu hina. Kalau zalim sudah tidak usah dijelaskan lagi ya. Karena sudah tiap hari kita lakukan. Zalim tidak usah dijelaskan lagi. Ya. Yang itu adalah muhana, hina. Karena apa? Karena sifat tidak adil tadi. Nah, menurut beliau itulah adalah 4 sifat yang dapat mendeskripsikan tentang kesehatan jiwa manusia. Itu. Kesehatan jiwa menurut Buya Hamka. Selanjutnya adalah qanaah. Dari pola pikir qanaah Buya Hamka itu yang paling penting, beliau menganut qanaah hati, bukan qanaah ikhtiar. Bukan qanaah ikhtiari. Jadi qanaah dalam konsep Buya Hamka itu bukan kita tidak melakukan apa-apa dan pasrah terhadap apa yang terjadi. Itu qanaah ikhtiari. Berada pada tataran eksistensialisme manusia dalam menjalankan roda kehidupannya. Tapi qanaah dalam konsep perspektif dari Buya Hamka itu adalah qanaah hati. Bagaimana kita mengkondisikan hati agar tetap berada pada status quo katanya. Kalau dalam bahasa internasional itu status quo. Bahasa internasionalnya itu status quo. Tapi dalam bahasa Islam kita ada hati itu tetap menjadi milik Allah. Tidak ada tambatan lain selain Allah gitu ya. Kita bahasakan sebagai status quo ya. Karena minggu depan kita akan tentang filsafat politik. Jadi seperti itu. Qanaah yang dianut dari Buya Hamka. Jadi qanaah yang dianut dari Buya Hamka itu ya seperti itu. Bukan qanaah dalam perhatian menyerahkan diri dalam tataran tindakan. Tapi bagaimana saat kita menindaklanjuti sesuatu, melakukan sesuatu, hati tidak terpaut kepada unsur-unsur yang non ilahi. Ya, seperti itu. Non ilahi ya. Oke, mungkin sekian saja ya. Atau mau ditambah lagi konsep malunya aja ya. Karena sepertinya konsep malu ini juga akan begitu penting. Karena bagaimana Buya Hamka memiliki tataran pemikiran tentang malu di sini sepertinya akan bertentangan dengan teori tasawuf klasik. Misalnya orang-orang tasawuf klasik kayaknya nggak punya malu gitu kan ya. Karena dirinya sudah bersatu dengan Tuhan. Ngapain malu lagi? Ini seperti itu ya. Tapi dalam konsep tasawuf Buya Hamka itu menitik beratkan bahwa malu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia. Bahkan malu menjadi suatu perundang-undangan yang efektif dalam memopong kehidupan manusia. Seperti ada orang malu ya. Karena dia malu takut dibilang pelakor, akhirnya dia tidak jadi Nisa Sabian. Dia tidak merebut suami orang, seperti itu ya. Iya, gak suka gelai. Ya, seperti itu. Jadi malu dalam konsep takaran tasawuf Buya Hamka itu salah satu hal yang diperhitungkan dan iya. Saya malu Mas, makanya saya tidak melihat. Karena malu itu menahan dari ini juga. Karena bagaimana? Ya kan salah satu yang menahan laki-laki menatap perempuan karena dia malu saat tatapannya bertemu dengan tatapan perempuan itu malu. Tapi konsekuensi positifnya bisa saling cinta. Jadi seperti itu ya. Malu bahkan makanya Buya Hamka dulu masih belum ada perundang-undangan tertulis dan sebagainya. Malu efektif dalam
menjaga manusia dalam batas-batas koridor kemanusiaannya seperti itu. Jadi malu itu sesuatu adalah unsur yang dibutuhkan. Bahkan kalau dari tulisan Buya Hamka, beliau tidak mempermasalahkan malu kita itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala atau malu kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu malu dalam konsep Buya. Mungkin kita agar lebih asik ya, biar tidak terkesan jadi ceramah. Kita akan buka forum diskusi pada siang hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Oke. Kita berbicara tentang tasawuf modern ya, ala Buya Hamka. Dari beberapa pemaparan saya di sini ada 2 poin setidaknya menjadi pertanyaan bagi saya. Pertama, pemikiran hal itu berangkat dari bahwasanya pemikiran Buya Hamka itu bagi saya kayaknya rada mirip konsep tasawuf dari Wahdatus Syuhud kemarin. Seperti Wahdatus Syuhud menyinggung atau membantah konsep fana baqo. Terus juga menyinggung dan bahkan mengkritik apa itu upaya kita menyendiri sehingga kita lupa pada dunia sosial. Sehingga kalau dalam tasawuf klasik aliran Wahdatus Syuhud itu dimanapun kita itu bisa menemukan esensial di Tuhan itu sendiri. Jadi saya sampai sekarang itu ragu. Jangan-jangan karena kalau tadi yang disampaikan oleh pemateri, Buya Hamka itu menjadi seorang pemikir tasawuf atau bisa dikatakan sufi karena mungkin faktor genetik dari ayah, dari kakeknya, betul kan? Nah, saya bisa timbul pertanyaan, jangan-jangan kakek dari Buya Hamka itu penganut atau bisa jadi penganut dari tasawuf Wahdatus Syuhud sebelumnya. Karena dari apa yang dipaparkan oleh Buya Hamka, kritikannya terhadap konsep tasawuf klasik itu mirip sekali dengan filosofi lahirnya pemahaman dari konsep Wahdatus Syuhud. Nah, selanjutnya saya ini berbicara masalah konsepsi tasawufnya ya. Kalau baik di Wahdatus Syuhud, Wahdatul Wujud ataupun di Mahabbah kemarin kita bahas bahwasanya semuanya akan sepakat kita butuh syuhud. Kita butuh syuhud untuk pemurnian diri gitu. Atau kita butuh tidak terikat kepada apapun, kepada sesuatu yang bersifat duniawi, tidak terikat. Bukan dalam arti tidak butuh. Nah tadi kalau nggak salah minta klarifikasi terlebih dahulu dibahas persoalan qanaah gitu ya. Nah qanaah itu kayaknya kalau nggak salah pemurnian dari sesuatu selain yang bersifat ilah gitu. Betul. Nah kalau bagi saya apakah memang ini upaya dari Buya Hamka untuk lari dari lari dari kenyataan atau lari dari upaya agar dia tidak dipandang sama dengan konsep tahun sebelumnya sehingga dia menggunakan redaksi qanaah ketimbang syuhud. Karena kalau bagi saya keduanya itu sama. Kalau konsep syuhud sebelumnya itu ketidakbergantungan kita terhadap unsur duniawi, suatu yang bersifat duniawi. Nah, sedangkan bagi Buya Hamka, qanaah itu melepaskan diri dari ketergantungan selain sesuatu yang bersifat ilah atau yang bersentuhan langsung spektrumnya itu langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari saya. Bila itu hanya di saya, Allahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, itu sengong itu. Oke. Mungkin karena
pada kajian pada minggu depan tentang wahdatus syuhud saya tidak hadir, mungkin saya tidak terlalu memahami tentang wahdatus syuhud, dan mungkin nanti akan bisa dibahas oleh dari Pak Homis sebagai pemateri wahdatus syuhud minggu depan ya. Cuma apakah kakek Buya Hamka itu menganut paham tentang wahdatus syuhud? Saya tidak tahu. Pertama saya tidak tahu karena yang dijelaskan di situ beliau hanya dikatakan menganut tarekat Mu'tabaroh Naksabandiyah. Dan saya nggak tahu Mu'tabaroh Naksabandiyah itu menganut konsep dari siapa, Kak? Dari siapa itu? Hah? Wahdatus syuhud berarti benar. Berarti benar. Oke. Berarti benar. Ada anak gen ideologi di antara di situ ya. Tapi mengenai tentang apakah qanaah di situ adalah bahasa lain tentang syuhud, saya katakan tidak. Saya katakan tidak karena qanaah di Buya Hamka itu tidak sebatas seperti itu ya, Kakak. Tidak hanya melepaskan diri daripada sesuatu yang bersifat non ilah. Akan tetapi qanaah di sini dikategorikan sebagai menerima segala sesuatu dengan cukup. Artinya dia tidak menentang segala sesuatu yang bersifat duniawi dalam aspek materialistik ya, terhadap kebutuhan badan dan sebagainya. Akan tetapi dia menolak tentang ikatan hati terhadap dunia material tersebut. Seperti itu. Jadi dengan apapun materi yang dia miliki, dia tidak akan ada keberatan hati dalam melakukan sesuatu. Makanya Buya Hamka juga dalam bukunya mengategorikan bahwa meskipun dia dapat uang 5 miliar, dia tetap qanaah. Meskipun dia uangnya cuma 500 miliar, dia tetap qanaah. Dalam artian bahwa ini enggak hanya sebatas seperti itu aja, Kakak. Jadi sebenarnya mungkin klarifikasinya beda, cuma karena pembahasannya saja. Sebagaimana saya yang sedikit membingungkan dari saya ini karena saya tidak paham syuhud. Untuk menjawabnya ini saya nggak paham syuhud, Kak. Mungkin Kak Aang bisa menjelaskan tentang syuhud terlebih dahulu. Sekalian mungkin dari anggota yang menonton secara live yang kemarin tidak sempat bisa mendengarkan sekali lagi. Dari tentang Buya Hamka tadi ya, apakah ada sedikit, saya nggak tahu apa seberapa besar pengaruh Buya Hamka, seberapa besar pengaruh kakeknya Buya Hamka itu terhadap Buya Hamka itu. Kalau memang dari pemikirannya agak mirip ya. Cik. Kan lagi. Cik. Memang ada kemiripan ya dari sisi pemikiran, di mana kemarin kita sudah belajar atau sudah mendiskusikan tentang Syekh Ahmad Farouk Ashirindi ya, yang memiliki gelar pembaharu abad milenium 2. Mungkin saja ya Buya Hamka ini juga terinspirasi mungkin dengan Syekh Ahmad Farouk Ashirindi, di mana kondisi Nusantara lebih dominan berpengaruh pada konsepnya wahdatul wujudnya Syekh Siti Jenar. Sehingga mungkin Buya Hamka mungkin ingin ambil peran di situ. Cuma sebenarnya ya kalau wahdatul syuhud itu kan hanya tauhid penyaksian saja, maksudnya menyaksikan. Kalau memang seperti itu, seperti yang dijabarkan tadi, ada qanaah, kemudian ada apa sebagainya, itu kan memang bagian dari tasawuf ya. Cuma
pemikiran Buya Hamka memiliki berbeda dalam menerasikan tentang apa itu qanaah tadi. Kalau dikatakan lari, saya nggak paham juga ya, karena nanti yang paham juga Mas Banu sebagai pemantik, karena dia adalah anak ideologi dari Buya Hamka secara garis organisasi ya, karena dia sudah menjelaskan kan tadi. Dia memang dari genealogi memang anak Muhammadiyah ya. Dan Buya Hamka juga kita tahu adalah tokoh termasyhur di kalangan umat Muhammadiyah. Cuma kalau saya pinjam bahasa dari Martin van Brunism itu kan ada istilahnya urban sufisme ya. Di mana dunia tasawuf itu sudah tidak lagi didominasi oleh area. Jadi walaupun orang-orang perkotaan mau modern mau apa itu juga bisa punya hak untuk menyelami dalam dunia tasawuf. Nah, perkara kemudian Buya Hamka ini, cuma saya ingin tanya ya, apa ada dalam referensi apa Buya Hamka ini ikut jejak kakeknya dalam dunia bersuluk ya, bertorikoh Mu'tabarun Naqsabandiyah. Kalau memang dia berjejak dengan kakeknya, maka pemikirannya mungkin bisa jadi terpengaruh dengan Syekh Ahmad Faruk As-Sirhindi kemarin. Kita tahu Syekh Ahmad Faruk Sirhindi itu dari berbagai suluknya, dari berbagai jalan kesufiannya, dia lebih memilih Naqsabandiyah kan kayak gitu. Padahal beliau itu kan punya lima toriko, tapi milih satu toriko Naqsabandiyah. Yang saya tanya apa Buya Hamka ini juga bertoriko? Dan yang pertanyaan kedua ya, karena tadi menyinggung soal persoalan ideologi katanya. Ada ideologi ya Mas Banu ya. Apa ada pengaruh besar enggak? Pengaruh Buya Hamka, jika Buya Hamka tadi kan dikategorikan sekelas anggap kita seangkatan dengan Bung Karno dan kemudian setara ya ketokohannya itu dengan Gus Dur kalau di NU ya. Pertanyaan saya, seberapa pengaruh besar tasawuf modern itu terhadap dunia teman-teman Muhammadiyah gitu. Lebih-lebih kita gak apa-apa berbicara lokal, baik Muhammadiyah di Pamekasan kan, Mas Banu ini kan aktivis Muhammadiyah ya, atau dari garis organisasi Muhammadiyah, atau bisa secara nasional gitu, di mana ada ajaran Muhammadiyah yang menganut pemikiran dari Buya Hamka. Karena tadi kan disinggung kan, memang saya sempat bertanya ke Mas Banu, aneh ya, selama ini kan Muhammadiyah tidak pernah bersinggungan dengan dunia torikoh atau tarekat. Tiba-tiba Buya Hamka itu, saya baca bukunya itu selesai ya, di perbendaharaan lama itu rata-rata dari awal ke sampai hatam itu menyinggung persoalan kisah-kisah sufi gitu. Bahkan ada Madura juga disinggung sama Buya Hamka di situ. Nah, itu mungkin perlu yang saya minta penjelasan ke Mas Banu. Ada dua pertanyaan besar. Pertama, apakah Buya Hamka itu ikut jejak kakeknya dari sisi tarekat, mengikuti tarekat Mu'tabarun Naqsabandiyah tadi? Dan yang kedua, secara ideologi, karena tadi menyinggung ideologi Muhammadiyah. Dan Mas Banu ini kan juga dari anak pemuda Muhammadiyah. Apakah ada pengikut organisasi atau anggota organisasi Muhammadiyah itu yang terpengaruh atau ajaran Muhammadiyah itu dari Buya Hamka? Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Pertama saya menyuruh beliau menjawab, bukan bertanya. Pertama itu ya. Pertama. Cuma karena memang simposium itu progresif, tidak bisa dikendalikan melalui hegemoni master of ceremony sekalipun. Jadi beliau bertanya dan saya akan hargai itu semua. Yang pertama, apakah Buya Hamka itu ikut kakek? Jawabannya yang jelas karena memang referensinya kuat itu tidak. Tidak. Karena memang justru Buya Hamka itu menolak tentang tarekat-tarekat itu ya.
Tentang tarekat itu menolak. Buya Hamka itu menolak tentang tarekat. Karena memang sepertinya Buya Hamka itu memang lebih condong kepada pola pikir bapaknya. Pola pikir ayahnya itu lebih kepada pembaharu. Makanya tidak ikut kepada kakeknya. Yang di Minangkabau sana itu bahkan diakui sebagai wali. Kakeknya Buya Hamka itu wali. Ibaratkan mungkin Buya Hamka mau, beliau itu adalah Gus dalam bahasa kita. Iya, cuma karena Buya Hamka orang Minangkabau bukan Gus, jadi Buya. Kan seperti itu ya. Jadi enggak jadi Abu ya. Jadi ayah kita, Buya Hamka. Seperti itu. Jadi beliau memang menolak tentang metode-metode khusus dalam tasawuf, karena tasawuf itu memang beliau katakan sebagai inti dari Islam. Tapi bukan tasawuf yang sudah melembagakan dirinya, membentuk sebuah kalau bahasanya Kak Aang mungkin religiusitasnya tidak membentuk sebagai itu, tapi tasawuf lebih condong kepada nilai-nilai spiritualitas. Nah, jawaban ini akan nanti berlanjutan kepada pertanyaan sampean yang kedua, Kak. Jenengan, Prof. Sorry, jenengan. Kalau dalam bahasa Jawa sampean enggak sopan. Jenengan, Prof. Tentang bagaimana tasawuf dalam masyarakat Muhammadiyah. Pertama, saya tidak aktif. Jadi mungkin ini tidak relevan bagi warga Muhammadiyah yang ada di sana. Jadi tapi tidak apa-apa, menurut pengalaman saya selama saya ada di Muhammadiyah, masih saya sholat di sana gitu ya. Saya tidak aktif di organisasi dalamnya. Iya, kalau sholatnya aktif Mas ya. Kecuali kemarin kan ada salah satu jemaah kena corona di sana. Saya nggak kesana lagi saya. Anggap Anda ini Muhammadiyah kultural ya. Iya, Muhammadiyah kultural. Ya, bukan Muhammadiyah struktural ya. Iya, nggak pernah. Aktif sholatnya aktif. Meskipun telat lah nggak apa-apa ya. Soalnya saya bukan tasawuf ya. Jadi kalau dalam perspektif bagaimana tasawuf dalam ideologi Muhammadiyah, apakah memiliki peran yang sangat besar? Yang pertama, dalam memformulasikan tasawuf modern milik Buya Hamka, sebenarnya kalau bisa dikatakan Buya Hamka tidak menghilangkan unsur-unsur kemuhammadiyahan di sana. Apa itu unsur-unsurnya? Spirit modernitas. Makanya namanya tasawuf modern. Karena memang spirit dari kelompok Muhammadiyah itu adalah modernitas. Bagaimana selalu setimbang dengan zaman seperti itu. Nah, kita temui di tasawuf Buya Hamka itu. Dan lebih sepertinya umat Muhammadiyah lebih tidak membahasakan sebagai tasawuf. Lebih membahasakan sebagai nilai-nilai keislaman memang. Tidak memberikan terma dan klasifikasi, bukan klarifikasi ya. Kalau klarifikasi Ayus. Kita masih nunggu punya Nisa. Oke. Jadi memiliki klasifikasi tentang tasawuf ya udah nilai-nilai keislaman itu adalah ibadah-ibadah tersier yang ada dalam Islam. Jadi tasawuf itu adalah Islam itu sendiri. Seperti itu. Tidak memberikan ruang eksklusif lain terhadap tasawuf dan memisahkan diri dari seperti nilai-nilai dasar keislaman. Seperti itu, Kakak. Jadi makanya kalau saya bahasakan dari awal bahwa sepertinya kita akan membahas ini seperti khutbah Jumat di masjid. Karena memang apa-apa nilai tasawuf yang Buya Hamka suarakan itu adalah esensi dari nilai-nilai keislaman yang sudah sehari-hari kita dengar tentang zuhud, qanaah, tabligh, dan lain sebagainya, tentang sabar dan seperti itu saja nilai-nilai tasawuf yang dianut oleh Buya Hamka. Bahkan memang Buya Hamka ingin menghapuskan sifat eksklusivisme dari tasawuf itu sendiri. Bagaimana tasawuf sekarang lebih ambil alih dari sosial. Karena Buya Hamka melihat bagaimana kemunduran umat Islam. Kalau kemunduran Islam dari segi logika berpikir itu terjadi saat adanya larangan terhadap filsafat kan ya. Karena filsafat diakui sebagai sesuatu yang menyesatkan umat atas proses berpikirnya yang sedemikian. Dan pada saat itu diharamkan dan menyebabkan kemunduran umat Islam dalam kancah kehidupan sosial internasional.
Nah, Buya Hamka itu juga memandang tasawuf yang klasikal adalah suatu faktor yang memundurkan umat Islam dari eksistensi Islam di kalangan dunia internasional. Sebelum ke dunia internasional, dunia nasional saja. Kalau kita mau bahas agak rasis sedikit ya, 10 orang terkaya di Indonesia hanya satu yang muslim. Kita rasis sedikit ya. Hanya satu yang muslim. Ini menunjukkan bahwa umat Islam sudah terdegradasi dari peradaban. Sebenarnya saya agak juga tertarik dengan One Piece, ada yang suka yang jadi wibu di sini ya. Anim? Ada ya Mas ya? Ya. Saat Zoro melawan Pika, Mas tahu ya? Yang dibelah perutnya. Ada kata-kata legendaris dari Pika di situ mengatakan bahwa waktu raja itu mau dibunuh, rajanya bilang, "Saya rela mati daripada saya harus mengorbankan rakyat dan sebagainya." Daripada saya mengorbankan, intinya kayak daripada saya melakukan hal buruk, saya lebih baik mati. Dibalas dengan, Pika itu menjawab, "Iya memang itu adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kenapa orang baik tidak bisa mencatatkan sejarah. Karena orang baik lebih milih mati daripada mencetak sejarah." Seperti itu ya. Nah, ini yang One Piece gitu loh. Terima kasih Ociroda. Saya juga menganut tasawuf Buya Hamka ya. Karena tasawuf Buya Hamka itu referensinya dari Herbert Spencer, Aristoteles. Tidak Islami sekali gitu. Tidak menyukai produk lokal ya Buya Hamka. Enggak juga pakai, tapi dalam artian dia juga memakai yang non Islam asalkan relevan dengan nilai-nilai keislaman seperti itu. Jadi seperti itu Kakak. Makanya dalam bahasa Buya Hamka dalam buku itu, pada suatu saat nanti orang Islam sudah gak bisa menunaikan rukun Islam. Ini bahasa saya ya, bahasa saya. Kenapa? Karena saat dia mau menunaikan tentang perintah zakat, dia sudah gak bisa zakat. Karena dia memerangi keduniaan katanya. Dia memerangi keduniaan, dia memerangi harta. Orang yang nyari uang itu adalah sesuatu yang hina karena mencintai keduniaan. Pada akhirnya dia tidak bisa memenuhi ibadah primer dari Islam itu sendiri, yaitu membayar zakat. Karena ya itu dia memandang hina dari kegiatan mencari harta. Kalau dalam surat Al-Jumu'ah enggak kesana. Nanti kayak ceramah Jumat sungguhan nanti. Mungkin seperti itu Kakak. Jadi kalau bagaimana retorika tasawuf dalam warga Muhammadiyah, itu tidak menciptakan klasifikasi tentang tasawuf tersendiri. Semua nilai-nilai Islam, semua nilai-nilai kebaikan dalam Islam itu adalah bentuk dari penyucian jiwa, tazkiyatun nufus, syifaul qalbi. Bentuk dari perwujudan bagaimana insan itu menjadi insan kamil. Karena mungkin ini pemikiran saya pribadi, bukan pemikiran dari Muhammad ya, karena tidak dituangkan dalam muktamar ya Kak ya. Jadi gak bisa dikatakan Muhammadiyah ini. Jadi tingkatan terbaik manusia, tingkatan tersempurna yang bisa kita gapai, itu saya nggak mengamini wahdatus syuhud, apalagi wahdatul wujud, tapi lebih kepada konsep keislaman, yaitu adalah ihsan. Bagaimana orang Islam yang sudah mencapai ihsan itu adalah sudah tingkatan tertinggi dari tataran manusia. Meskipun Kak Tori cita-citanya jadi rasul, meskipun yang namanya rasul sendiri itu tidak pernah cita-cita jadi rasul, itu semuanya tidak akan pernah bisa kita gapai. Karena memang takaran tingkatan tertinggi manusia yang masih mungkin digapai dari sekarang dengan cara yang sangat sulit sekali itu adalah ihsan. Seperti itu mungkin Kakak. Jelas ya, berarti ada sedikit beberapa kemiripan konsep Buya Hamka dengan Syekh Ahmad Farouk Arsirindi dalam Wahdatus Syuhud. Wahdatus Syuhud itu kan antitesa dari Wahdatul Wujud. Jadi yang melawan Wahdatul Wujud itu kan Wahdatus Syuhud ya. Karena di sini agak kemiripannya adalah bahwasanya makom tertinggi manusia itu memang ihsan. Ada bukan persoalan rasul secara profesi ya, tapi
nilai-nilai kerasulan itu ada dalam diri manusia, itu maksudnya. Bukan rasul sebagai apa? Klaim ya, identitas, tapi nilai-nilai kerasulan itu ada gitu. Kalau bahasanya Syekh Ahmad Faruk Ashirindi itu kan namanya makomun nubuwah, artinya lebih tinggi daripada makom kewalian. Dan kalau persoalan kemudian menolak klasikal seperti torikot, kalau saya karena saya anak pendidikan, bagi saya itu menganggap orang bertorikot untuk mendalami tasawuf itu ibaratnya orang bersekolah, jadi formal ya. Mungkin Buya Hamka ini masuk pada tasawuf non formal ya. Lebih pada menggali di dunia luar ya. Kayak hari ini kan kita belajar non formal, jadi tidak ada kelas. Cuma yang menarik tadi kan tasawuf modernnya Buya Hamka ini ada yang mengatakan tasawuf falsafi, ada yang mengatakan masyru'i atau apa ya, bahkan sunni, bahkan akhlaki, bahkan qur'ani ya. Cuma di sini ada integrasi dari pemikiran siapa tadi, Aristoteles, kemudian Plato, bahkan filsafat Stoa, cuman filsafat teras itu ya. Selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Enggak, saya nanya seperti ini sebenarnya bukan hal tendensi ya terhadap suatu ormas, akan tetapi ya kalau kita tahu ormas sebelah, bukan sebelah ya, ormas yang mungkin dianut mayoritas di sini, mungkin ada yang saya tidak NU ya, kan ada Jatman, berarti kan mewadahi ya, secara struktural memadahi dunia tasawuf. Jatman itu kan Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah Mu'tabarah. Jadi semua thariqah itu dimasukkan sebagai tujuan, dirangkul sebagai tujuan untuk filterisasi mana ajaran tasawuf yang menyimpang, mana yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau boleh saya usul kepada pemantik sebagai pemuda Muhammadiyah secara kultural, mungkin Muhammadiyah juga harus segera buat wadah seperti sekelas majelis tarjih ya. Tapi menangani ya mungkin ya saya kekurangan referensi dalam itu, karena artinya untuk menaungi tasawuf itu sendiri supaya urban sufisme, karena punya Buya Hamka ini sesuai dengan pernyataan ketua PBNU yang mengatakan bahwa sufi itu harus Ibnu Waqdin. Untuk menjadi sufi itu harus ikut zaman kayak gitu. Ya kalau zamannya modern ya harus apa namanya? Modern kayak. Ya mungkin usul saya kepada Mas Bano dan teman-temannya yang Muhammadiyah, karena tadi Buya Hamka tidak pernah dilepaskan dari sejarah ideologinya bahwa beliau adalah tokoh termasyhur di kalangan Muhammadiyah, bahkan disetarakan dengan Gus Dur di NU kan kayak gitu. Bahkan kakeknya adalah seorang wali. Ini akan menjadi tipologi baru bagi pemuda-pemuda Muhammadiyah yang seakan-akan tidak tertarik dengan kesufian gitu. Padahal kesufian Muhammadiyah kesufian Buya Hamka itu ada integrasi antara filsafat-filsafat dan nilai-nilai keislaman. Itu mungkin dari kegelisahan saya, ya mungkin saya bisa menyumbang itu kepada saudara-saudari Muhammadiyah ya, baik secara kultural maupun struktural, karena saya juga bagaimanapun Muhammadiyah adalah saudara kami juga kan kayak gitu. Itu dari saya. Oke, terima kasih atas usulannya kakak. Itu usulan yang sangat membangun sekali. Mungkin nanti kakak bisa menuliskannya kepada Muktamar Muhammadiyah yang ke-100 berapa gitu, nggak tahu saya. Tapi kalau secara pertimbangan saya pribadi ya, kayaknya meskipun diusulkan, itu kayaknya nggak bakal diterima kakak. Karena itu cuma usulan, bukan perintah sek. Yang pertama, enggak. Soalnya memang itu semua tidak sesuai dengan ZJs dari Muhammadiyah. Bukan tidak sesuai dengan spirit dari berdirinya Muhammadiyah. Karena kalau saya meskipun tidak aktif ya, tidak pernah menempuh pendidikan dalam lembaga formal Muhammadiyah,
saya pernah tahu sedikit bahwa Muhammadiyah itu merupakan konsep proses terbentuknya Muhammadiyah itu pengamalan dari surat Al-Maun. Jadi kalau pengen tahu spirit Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah melakukan kegiatan organisasinya, ya lihat surat Al-Maun aja. Jadi di dalam surat sosialis banget ya. Makanya di Muhammadiyah tuh ya tidak meletakkan tasawuf sebagai sesuatu yang memiliki klasifikasi tersendiri. Makanya juga dilihat dari tadi itu siapa? Buya Hamka tidak meletakkan itu sebagai sesuatu klasifikasi sendiri, sebagai sesuatu yang wow dan membutuhkan ruang khusus. Karena memang harusnya tasawuf itu ditanamkan dalam diri kita masing-masing sebagai bentuk dari penyucian diri itu. Jadi tasawuf itu wajib sebagai unsur spiritualitas dan bukan religiuitas. Makanya dia menentang dari bentuk tarekat-tarekat. Jadi kalau perihal itu seperti sekolah atau seperti apalah, berbeda cara saja. Oke. Kak Anu mau berbicara, mungkin bisa diputerin. Jadi tadi dia yang muter beliau. Ntar lagi yang cewek ya, Mbak ya? Begini, saya pengen tanya ke Mas Banu. Tadi telah disebutkan bahwasanya di Muhammadiyah itu sendiri atau Buya Hamka lah, tidak mengklasifikasikan tasawuf itu sendiri, tidak istilahnya tidak mengkhususkan lah, karena itu bagian dari nilai-nilai keislaman begitu. Jadi kalau tujuannya kan memang muhasabah diri kan ya, penyucian diri lah. Lebih kepada apa tadi? Katanya Buya Hamka, seperti contohnya ikhlas, adil dan segala macamnya lah. Itu kan teorinya begitu. Nah, jangan-jangan Buya Hamka ini mentasawufkan konsepnya begitu. Jadi kalau menurut saya sih setiap teori ataupun konsep dalam tasawuf ada caranya untuk mencapai tujuan-tujuan itu, seperti contohnya tadi adil, implementasinya bagaimana, kemudian apa aja tadi yang dicatat ini. Ada ifah lah, itu adalah syaja'ah lah. Syaja'ah ini kan berani. Nah, implementasinya di mana gitu. Kalau kemudian saya agak bingung kenapa Buya Hamka ini lebih menentang kepada thariqah, sedangkan thariqah itu bagian dari implementasinya dan tasawuf itu bagian dari teori dalam muzakkiyal qalbi. Artinya muzakkiyal qalbi itu kalau katanya Buya Hamka penyucian diri. Kalau di konsep-konsep yang saya tahu, Ibnu Arabi, Ghazali, terus Athaillah Iskandari, Asyir Hindi dan tokoh-tokoh sufi yang lainnya, itu kan tujuannya sama ya. Secara konsep berbeda, tapi secara implementasinya juga berbeda. Namanya thariqah, namanya jalan. Itu implementasinya. Tapi tujuannya tetap sama. Mencapai makom tertinggi di sisi Tuhannya begitu. Nah, cara-caranya ia melewati dengan cara-cara thariqah itu. Ada yang dengan thariqah zikir, ada yang bersatu dengan Tuhannya dengan tarian, ada yang dengan nyanyian. Kalau yang tarian itu kan punya Jalaluddin Rumi, Maulawiyah, itu kan thariqah, itu thariqah Maulawiyah namanya. Jadi kalau tidak ada thariqahnya, tidak ada caranya bagaimana untuk mencapai tujuan itu punya Buya Hamka, menurut saya sih mentasawufkan konsepnya begitu. Kenapa gak usah dibilang tasawuf aja kalau tidak mau diklasifikasi, bilang aja untuk pencapaian untuk muhasabah diri aja gitu. Tidak usah dikatakan tasawuf modern dan ya itu namanya tasawuf, namanya penyucian gitu. Karena ya dari tadi cuma sekedar konsepnya saja. Implementasinya bagaimana kan tidak diklasifikasikan oleh Buya Hamka begitu. Kalau yang saya tahu, kalau sufi-sufi yang lain, baik itu yang klasikal dan yang mengaku modern, itu semua ada apa namanya,
ada caranya, dan caranya itu namanya toriko. Seperti contoh punyanya Sunan Kalijaga itu kan ada juga torikohnya. Itu sudah masuk ke modern juga sih. Ada punyanya Sayyid Nasr yang dari Iran. Itu ada konsep tasawufnya modern, bahkan saintifik sekali. Namanya konsep tasawuf Saintia Sakra. Coba baca bukunya konsep tasawuf Saintia Sakra punyanya Sayyid Nasr dari Iran. Itu sains banget gitu loh. Dan caranya ada, namanya torikohnya ada, namanya jalan untuk menuju ke konsepnya itu ada gitu. Nah punya Buya Hamka nih apa deh? Jangan-jangan mentasawufkan konsepnya Buya Hamka dengan tasawuf modern. Terima kasih. Itu saja. Cek, oke, terima kasih Kak Ukama. Apakah ini adalah bentuk dari mentasawufkan diri dari konsep Buya Hamka? Kita tidak bisa mengklaim. Pertama, saya nggak bisa ngeklaim. Saya secara pribadi nggak bisa klaim. Soalnya saya sudah menjelaskan sejarahnya tadi bahwa spirit dari ini adalah, kalau ditanya Buya Hamka waktu itu hanya ini hanya tasawuf. Ini tasawuf yang dimodernkan saja. Jadi sebenarnya Buya Hamka tidak membentuk tasawuf baru. Dia hanya mengatakan bahwa ini adalah tasawuf yang dimodernkan saja. Gitu. Bagaimana tasawuf tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dan apakah Buya Hamka menentang tarekat? Dia tidak menulis secara jelas. Akan tetapi beliau tidak menganut tarekat. Entah itu akan dibahasakan sebagai suatu bentuk penolakan atau hanya ketidakinginan atau bentuk perlawanan, itu bahasa secara subjektif nantinya. Yang secara jelas bisa kita temukan bahwa Buya Hamka tidak menganut tarekat apapun. Terus apakah dengan kalau tidak ada cara pengimplementasikannya, apakah ini bisa dikatakan sebagai tasawuf? Saya rasa bisa, karena cara pengimplementasikannya Buya Hamka, beliau tidak menciptakan toriko. Beliau hanya mengatakan saat kamu melakukan nilai-nilai keislaman secara kafah, itu sudah tasawuf, itu sudah bentuk dari penyucian diri. Jadi tidak memiliki jalan-jalan khusus. Tasawuf itu tidak eksklusif. Tasawuf itu memiliki semua orang memiliki itu namanya, kayak kalau dalam bahasa pendidikan mungkin bakat ya. Atau mungkin bahasa IPA potensial, gaya potensial ya. Semua orang itu memiliki potensial tasawufnya masing-masing. Jadi kayak untuk pemberian jalan itu kan itu hak semua orang. Cuma Buya Hamka tidak memberikan itu semua, dalam artian bahwa kita dalam bertasawuf kita hanya melakukan unsur-unsur yang wajib dari Islam itu, melakukan semua unsur-unsur dari keislaman. Itu sudah kita dinamakan tasawuf. Karena memang ada sebagian sejarah yang mengatakan bahwa spirit tasawuf itu kenapa kok tidak ada di zaman Nabi? Pertama, kenapa konsep tasawuf itu kenapa tidak ada di zaman Nabi? Itu menjadi sebuah pertanyaan pertama. Kenapa justru setelah ada Nabi konsep tasawuf itu ada? Kalau saya mau memakai perspektif konservatif, saya mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini perspektif konservatif kan ya? Karena memang tidak ada di zaman Nabi. Cuma kalau ada orang yang lucon mengategorikan HP gak ada di zaman Nabi, menjadi suatu hal yang aneh. Karena tidak bisa mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan bahwa yang dimaksud bid'ah di situ adalah hal yang baru dalam ibadah syariah. Seperti itu kan ya? Cuma menjadi pertanyaan. Enggak. Ini di referensinya ada, silahkan dibaca. Bukan Buya Hamka. Bukan Buya Hamka. Enggak, kan enggak harus Buya Hamka. Karena tulisan Buya Hamka tidak bisa menjawab semuanya. Kalau kita cuma Ada referensi yang lain lebih dan banyak. Dan ada referensi di sini mengatakan bahwa referensi ini bukan kata saya ya. Bukan kata saya. Ini bukan kata saya. Tinggal bagaimananya kita mau ngambil yang jumhur atau yang Enggak ke situ. Saya enggak tahu saya.
Enggak, saya nggak tahu tasawuf. Enggak, cuma di sini dikatakan bahwa sebenarnya ajaran-ajaran tasawuf itu lebih cenderung mirip dengan ajaran Kristen. Seperti yang kita bahas pada Wahdatul Wujud kemarin, bahkan tasawuf itu lebih mirip kepada konsep ajaran Kristiani. Kristiani ya kan ya? Ya kan Kak, ya kan? Bahkan makanya nabi yang paling nabinya orang tasawuf itu Nabi Isa. Sudah kita bahas kemarin. Itu kata referensi. Karena saya tidak memiliki konsentrasi dalam bidang tasawuf. Oke. Cik, sebenarnya ya polemik tentang tasawuf itu sudah saya jelaskan minggu kemarin ya kan ya. Bahkan menurut Syekh Ahmad Farouk Ashirindi, setiap agama itu memiliki eksotis masing-masing. Baik asketis ataupun eksotika ya, keindahan di dalam beragama. Itu baik nilai-nilai atau inti sari dari beragama itu setiap agama punya ya. Cuma kayak gini, saya pernah baca dari pengikut dari Buya Hamka itu dalam bukunya, sebenarnya mudah ya, sederhana memahami tasawuf. Ketika semua tasawuf gak ada di zaman Nabi, logikanya kayak gini Mas Banu. Itu sama dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu juga gak ada di dalam zaman Nabi. Ilmu tauhid juga tidak ada pada zaman Nabi. Bahkan ilmu Quran pun gak ada. Bahkan Quran di zaman Nabi itu gak ada. Yang ada itu kan wahyu. Jadi kan iya, secara mushaf kan baru Sayyidina Utsman yang mengqurankan. Mushaf ya. Mushaf gak ada di zaman Nabi ya. Itu saya baca dari pengikutnya Buya Hamka itu. Judulnya sebenarnya mudah. Kayak gini. Pemuda menjadi sufi, mengapa tidak itu. Di situ dijelaskan polemik tentang tasawuf. Makanya Buya Hamka mengamini bahwasanya tasawuf ini adalah ilmu tersendiri di dalam dunia Islamic Studies atau pemikiran keislaman. Saya ada bukunya Buya Hamka itu judulnya Dari Hati ke Hati, warna merah. Ada juga bukan masalah kayak gitu. Enggak, warna agak keping-pingan, Wak. Agak keping gitu. Pink ya, merahnya itu agak ungu-ungu gitu. Merah hati itu. Ada ya bukunya itu Dari Hati ke Hati. Kemudian dia punya Perbendaharaan Lama. Itu kisah bagaimana pemikiran tasawufnya Buya Hamka itu dituangkan di situ sebenarnya semuanya. Jadi kalau soal polemik tasawuf, cuma kalau persoalan jalan, ada sebenarnya tadi itu sebenarnya adalah suatu metode yang diberikan oleh Buya Hamka. Yang disebutkan seperti ada suja kayak gitu kan. Adalah itu sebenarnya metode untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai Buya Hamka memberikan konsep malu ya. Tadi malu adalah sesuatu hal yang sangat efektif bagaimana manusia untuk menanamkan atau menjalankan sesuai syariat Islam ya. Jadi kita jangan terpancing di sini baik dari pemantik ataupun nanya tentang bahwasanya tasawuf itu bid'atun dolalah apa itu, saya gak terpancing itu karena itu adalah persoalan selesai ya. Itu adalah persoalan selesai. Bahkan yang mengatakan bahwa secara kemarin yang bahwasanya Nabi Isa itu merepresentasikan sufi yang paling terbaik itu kan hanya Torik. Itu di pemantik Wahdatul Wujud kan ya. Kalau Wahdatul Syuhud punya Syekh Ahmad Farouk Ashirindi, bahkan beliau bahwasanya makom tertinggi itu adalah makom kenabian, iya kan ya, kemarin kan di mana sudah keluar dari makom fana, artinya sudah tidak memikirkan Tuhan saja, sudah memikirkan sosial, ada kebersihan, membersihkan lingkungan dan sebagainya. Makanya Syekh Hussein Nasr itu juga pengikut dari Syekh Ahmad Farouk Ashirindi yang menghasilkan filsafat lingkungan itu, filsafat ekologi ya, eko spirituality namanya. Itu kalau menurut saya tentang sebenarnya step yang harus dilalui oleh Buya
konsep dari pemikiran Buya Hamka, karena malu itu sesuai dengan hadis ya. Gimana tuh? Al haya'u minal iman ya. Berarti malu sebagian. Bukan hadis ya? Iya, bukan hadis. Ada gium lah atau pepatah. Westward. Ya, wishword. Ya intinya bukan hadis ya atau apalah, yang penting Oke. Sedikitnya kayaknya ada kesalahpahaman di sini, Iya, ada missing communication. Mungkin karena ada unsur kata-kata saya yang salah ya. Saya tidak mengatakan bahwa tasawuf itu bid'ah. Nggak ada retorika itu tadi. Nggak ada itu. Nggak ada. Memang nggak ada. Saya hanya bertanya. Dan pertanyaan ini akan saya jawab. Kita aman. Ada suatu pertanyaan di sini. Kenapa kok tasawuf pada zaman Nabi itu kok nggak ada? Bukan nggak ada, karena belum dibahasakan saja sebagai tasawuf seperti itu. Nah, sama seperti bagaimana Buya Hamka mengangkat isu tasawuf modern di situ. Jadi tidak karena tidak dibahasakan saja sebagai tasawuf. Tasawuf itu ada saat abad kedua Hijriah, saat kekuasaan umat Islam itu sudah luas, sudah ada imperium, umat Islam memiliki imperiumnya tersendiri, sehingga nilai-nilai dari materialisme, hedonisme dan lain sebagainya sudah menyerang umat Islam, terutama dari tataran istana. Baru pada saat itu di Baghdad, Irak, itu disepakati oleh penulis-penulis tasawuf itu bahwa tasawuf pertama kali muncul itu di sana, di Baghdad, Irak. Itu dikatakan bahwa tasawuf mulai muncul sebagai bentuk penolakan dari nilai keterikatan terhadap sifat hedonisme dan materialistis. Dan jika kita tarik kepada tataran nasional, kita akan melihat dua persimpangan di sini. Bagaimana Tan Malaka dengan buku Madilognya, sahabat-sahabat GMNI, ya, dengan buku Madilognya, dia mempertentangkan tentang logika mistikus, tentang tasawuf dan sebagainya dengan menggunakan dialektika, materialisme, dialektika dan logika. Ya. Makanya ini akan menjadi suatu hal yang menarik. Jika ada yang bertanya, mungkin ada yang mau nanya. Cendiman. Saya suka seperti ini. Lanjut. Ya, yang lain mungkin dulu. Mbaknya mungkin. Jauh-jauh dari loh, Mbak. Enggak mau bicara. Mungkin dari Akbar bahasa Indonesia mempertanyakan tentang adalah. Ya. Kok jadi bahasa Madura, Bar? Ada lah. Oke. Silakan bebas sekali mungkin. Aja enggak. Saya tadi sebenarnya kegelisahan Mas Banu. Enggak. Dalam konsep tasawuf modern ternyata saya baru tercerahkan barusan setelah Mas Banu mengangkat seorang tokoh Tan Malaka ya. Karena itu juga seangkatan dengan Buya Hamka ya. Saya memahami tasawuf modern itu dari Buya Hamka ya. Dari Buya Hamka itu motifnya sebenarnya bahwasanya kayak gini sih narasinya, mungkin nanti bisa ditafsirkan, yang namanya juga mencoba melakukan hermeneutika ya. Ada istilah tasawuf modern itu kalau bagi saya Buya Hamka ini menginginkan bahwasanya manusia modern itu butuh tasawuf kayak gitu. Sehingga perlu ada tasawuf modern. Apalagi untuk memerangi hedonisme atau materialisme dan sebagainya, di mana unsur-unsur ketuhanan itu sudah ditaruh di, kalau bahasanya seorang tokoh itu ditaruh di mana? Di bawah ya, bukan jangan pakai bahasa yang agak tendensi ya kan. Enggak, bukan itu maksud saya, artinya mengesampingkan atau menafikan unsur-unsur ketuhanan di situ. Sebenarnya memang menjadi pertanyaan ya nanti ya, mungkin ke pemantik. Apa ada pertentangan yang sengit antara pemikiran tasawuf modernnya Buya Hamka ini dengan Tan Malaka ya? Mungkin nanti kok tadi mengangkat Tan Malaka ya? Enggak, saya soalnya baru tercerahkan dari secara leksikal ataupun secara kata tasawuf modern. Saya baru memahami setelah pemantik mengangkat materialisme apa. Oh, berarti motif dari Buya Hamka itu adalah
tidak menghilangkan unsur-unsur ketuhanan ya, unsur-unsur spiritualitas pada manusia modern. Cuma mungkin bisa dijelaskan sejarah apakah pernah terjadi perdebatan sengit antara Buya Hamka dengan Tan Malaka? Kok tadi sempat mengangkat suatu tokoh ya? Enggak. Kalau mohon maaf, kalau dengan Gus Dur kan beliau sudah biasa kan sholat jemaah, kadang Buya Hamka ngimamin, Gus Dur juga menjadi makmum kan kayak gitu kan ya. Kalau dengan Tan Malaka gimana mungkin pemantik? Kok tadi mengangkat seorang tokoh Madilong ini ya? Oke, secara nasionalis ya, nasionalis. Iya, seangkatan, lebih tua tapi ya. Jadi sebenarnya Buya Hamka cium tangan. Jadi secara nasionalis kita bisa melihat bahwa Tan Malaka ini adalah salah satu dari sufi Indonesia. Karena beliau itu uzlah. Sama pemerintahan Belanda itu beliau dibikin uzlah dari Cina, iya. Dipaksa jadi tasawuf beliau ya. Dia diuzlah dari Cina, Singapura dan sebagainya. Bahkan gerak-gerik beliau itu sampai tidak terdeteksi ya. Karena beliau adalah uzlah. Jangan-jangan Buya Hamka apa itu mengkritik uzlah itu berangkat dari uzlahnya Tan Malaka. Ya, tapi uzlahnya Tan Malaka itu uzlahnya materialis. Makanya dalam Madilog itu ditekankan di situ. Bahkan dalam pembentukan buku di situ, beliau suka mengeluhkan bahwa bukunya sering hilang. Kan materialis sekali itu Buya Hamka. Buya Hamka, Tan Malaka ya. Enggak, tapi apakah ada perdebatan antara Tan Malaka dan Buya Hamka? Sebenarnya tidak ada. Pertama, tidak ada ya. Enggak. Cuma memang gini, logika bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun oleh Tan Malaka itu menginginkan orang-orang yang materialis memang. Kalau kita baca tentang buku Madilog, dan ini bertentangan dengan konsep tasawuf. Bagaimana spirit Indonesia dibangun bertentangan dengan konsep tasawuf. Nah, ini yang apa? Yang mungkin akan kita benturkan di sini. Jadi jangan bere ya Kak ya. Terbetul. Punya Tan Malaka, makanya saya bentur-benturkan dulu. Ya. Akhirnya saat dibentur-benturkan antara dua spirit ini atas pembangunan bangsa, kita melihat jalan tengah. Jalan tengahnya itu tentang tasawuf modern. Saya nggak mau bilang, nggak mengatakan milik Buya Hamka, karena tasawuf modern ini hanya tasawuf yang dimodern-modern kan kata Buya Hamka. Buya Hamka tidak mengklaim bahwa itu tasawuf saya. Ini tasawuf yang dimodern-modern kan dalam artian di dalamnya bahwa tasawuf ini tidak menentang sifat dari materialisme dari masyarakat kita. Akan tetapi ikatan batin terhadap ikatan materialis itu yang ditentang. Seperti itu Kak. Terbentur sudah ya? Mungkin Kak Ali katanya ingin berbicara Kak Ali. Ya Kak Septihan kayaknya pengen berbicara dari tadi. Soalnya dia nge-WA masih di bengkel. Oke, terima kasih atas waktunya. Berbicara tentang mahabbah saya. Berbicara tentang tasawuf ala Buya Hamka, saya rasa ini tasawuf yang seandainya bahasa kacarnya itu tasawuf receh gitu. Iya. Tasawuf sepanjang pembahasan kita, tasawuf paling simpel itu tasawufnya Buya Hamka. Iya serius. Bahkan secara esensial ajaran, kalau bagi saya siapapun kalau mengikuti tasawuf ala Buya Hamka, kita itu sufi semua. Serius. Iya. Oke lah, gini loh. Saat kita berbicara, saya urut dari pembahasan pertama, kita berbicara tentang tasawuf wahdatul wujud. Bagaimana antara kita dengan Tuhan itu satu kesatuan. Sehingga kalau dalam konsepsi atau hierarki tauhid itu ada di peringkat keempat, yang artinya bukan la ilaha illa ana. Nah, itu sudah kan apa ya hierarkinya. Dan untuk ke sana kita itu harus menjadi hamba yang benar-benar merasa menyatu dengan Tuhan. Walaupun kalau bahasanya Syekh Asyir Hindi itu Faruk Asyir Hindi ya, itu bisa jadi itu igawan belaka. Iya. Jadi sulit untuk ke sana. Belum lagi kalau kita ke tasawuf mahabbah.
miliknya Rabi Al-Adawiyah. Dari saking sulitnya kita gitu jangan, jika ingin dianugerahkan apapun jangan berikan ke saya, cukup berikan cintamu kepada saya. Itu kan bahasanya Rabi Al-Adawiyah. Lebih sulit lagi. Belum lagi kalau di tasawuf wahdudus syuhud, memang seakan-akan wahdudus syuhud itu lebih familiar. Cuma di sana itu ada penekanannya. Dari setiap lika-liku atau apa yang ada di depan kita, kita itu harus menjadi persaksian bahwasanya oh dengan ini adanya Tuhan. Tapi saya dari tadi membaca persoalan tasawuf dari Buya Hamka, saya tuh seakan-akan menemukan bahwa saya tasawuf ini paling simpel loh, cocok bagi semua kalangan. Jadi tidak pandang usia ya, tidak harus menunggu resep dokter. Berarti tasawufnya sosialis ya Mas ya? Sosialis banget. Nah, sampai saya simpulkan. Tapi bukan komunis loh Mas ya? Bukan. Sampai saya timbul tanda tanya gini loh. Secara historis ya, tasawuf itu memang ada sejak zaman Nabi. Sejarahnya itu dulu memang belum dibahasakan tasawuf. Namun pengistilahan bagi orang yang, kalau bahasanya tadi itu seandainya tasawuf itu profesi, maka seorang sufi itu dilakukan dulu orang yang selalu berdiam diri di dalam masjid dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kata sufi itu selalu dimanai dengan orang yang selalu berpakaian putih. Itu pada masa Rasul dulu. Nah, saya timbul tanda tanya, sebenarnya pada titik tekan tasawuf dari Buya Hamka itu apa gitu. Karena persoalannya memang Buya Hamka itu terkenal dengan berbagai julukan loh. Mohon maaf, ada yang memberikan julukan sebagai, Tapi bukan Al-Ghazali nih kan ya? bukan Al-Ghazali ya. Bukan Al-Ghazali. Enggak, dia progresif. Andai kata masih hidup mungkin saya akan ajak ke simposium. Karena cocok ruang berpikir progresif itu. Jadi seperti ini. Ada Buya Hamka itu bahkan terkenal dengan sebutan juga. Iya, ada jiwanya juga. Dia terkenal dengan politikus tanpa dendam. Wih, keren. Itu terbaca karena memang pada kalau nggak salah tanggal 20 Januari dia sempat ditangkap oleh Antek Orde Lama dengan tuduhan ingin melakukan pembunuhan berencana kepada Soekarno. Namun saat pada tahun 70-an memang ada pesan yang disampaikan ke Soekarno, yang disampaikan di Soekarno lewat dua orang itu, bahwasanya Soekarno menginginkan Buya Hamka itu menjadi imam secara jenazah Soekarno. Buya Hamka pun bahkan bukan hanya mengimami, dia bahkan membasuh luka dari semua sebelumnya. Sehingga Buya Hamka terkenal dengan sebutan politikus tanpa dendam. Bahkan di meja konstituen dia itu pernah bertentangan persoalan ideologi Pancasila dengan Muhammad Yamin, yang notabene-nya juga sama-sama berasal dari mana Buya Hamka itu? Ya, sama-sama di Minangkabau. Tapi lagi-lagi Buya Hamka bahkan yang mengimami sholat beliau. Iya, sholat jenazah dari Muhammad Yamin. Bahkan ada juga yang mengkategorikan Buya Hamka itu bagian dari bapak pendidikan. Lah, ini saya bingung loh. Dari dulu kita akan saat berbicara tasawuf itu erat kaitannya dengan kata sufi. Karena ibarat kata sufi itu adalah label bagi orang yang berprofesi di bidang tasawuf. Gitu loh simpelnya. Jadi titik penekanan bagi saya tuh tasawuf ala Buya Hamka itu di mana? Jangan-jangan memang ini gak ada kerjaan bagi para murid-muridnya sehingga memberikan label Buya Hamka itu bagian dari seorang sufi. Kalau bahkan tadi kan enggak bahasa simpelnya gitu. Oh maaf para enggak, bukan tidak ada kerjaan secara lat. Bukan secara lat, bukan. Iya. enggak, bukan tidak ada kerjaan sih, bahasa retorikanya gimana ya? Jangan-jangan ini ada klaim gitu. Iya. Klaim. Bahkan kan iya, mentasawufkan konsep dari Buya Hamka. Karena bagi saya konsep tasawuf Buya Hamka itu konsep tasawuf yang sangat simpel. Siapapun bisa jadi sufi. Iya, yang disampaikan di tadi. Nah, bahkan tadi kan memang Kumantik itu menyampaikan bahwasannya buku-buku yang Buya Hamka itu bukan berangkat dari hasil keinginan Buya Hamka untuk menyatukan bukunya hingga menjadi tulisan kumpulan esai dan sebagainya. Jangan-jangan memang label tas sufi
tasawuf modern. Dan juga kayaknya tadi memantik juga mengamini bahwasanya label tasawuf modern itu memang bukan berangkat dari Buya Hamka, jangan-jangan dari pengagum beliau atau dari murid beliau itu. Mungkin hanya itu di saya. Oke. Dengan adanya klaim bahwa tasawuf yang dibawakan oleh Buya Hamka adalah tasawuf yang paling simpel, saya katakan saya sukses membahasnya pada siang hari ini. Ya, karena memang tasawuf Buya Hamka itu tasawuf yang paling simpel. Iya. Karena kalau di sini kan nggak ada yang Muhammadiyah ya, nggak ada yang ormasnya berhaluan kepada modernitas ya, spirit modern nggak ada kan ya. Jadi dalam takaran ormas yang spirit modern kayak Persis, Muhammadiyah dan apa itu yang di Jakarta, tiga organisasi besar itu tasawuf itu sebelah mata. Iya, tasawuf itu sebelah mata karena dikategorikan bahwa tasawuf itu lebih cenderung dan dekat kepada kesesatan. Ya. Tapi Buya Hamka berpikiran lain, enggak. Tasawuf itu adalah inti dari Islam. Kita tidak bisa menolak tasawuf. Akhirnya Buya Hamka dengan konsepnya ingin menanamkan bahwa tasawuf itu tidak seperti yang mereka katakan, meskipun ada sebagian dari paham tasawuf itu menyimpang dari ajaran Islam yang sesuai dengan anggapannya masing-masing. Oke, di sini kan harus pakai bahasa umum ya, karena kalau pakai bahasa khusus bahaya. Iya, gak ada yang ngerti, cuma saya yang beda di sini. Kan iya ya. Tapi tadi Kak Aang peka sih. Jadi sampean itu apa Kak sebenarnya Kak? Oh, saya adan dulu ya sebentar ya adan. Setelah ini akan saya lanjutkan. Oke, jadi seperti itu memang ya, memang sangat simpel sekali. Bahkan kita tidak usah melakukan cara-cara khusus untuk dikatakan sufi. Lagi pula untuk apa label sufi pada zaman modern saat ini? Untuk apa? Tidak ada ijazahnya. Tidak diakui makanya seperti itu. Kalau sufi sudah tidak mau dilabelkan sebagai sufi dalam artian dunia materialistik, dunia eksistensi, jadi buat apa kan ya? Enggak. Dalam artian bahwa memang Buya Hamka tidak memberikan titik poin dan titik tekan dari bagaimana tasawuf modern yang diberikan oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu hanya yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu sudah tasawuf. Untuk menjadi seorang sufi, kamu tidak usah kemana-mana mencari ini, mencari itu, mencari. Cukup amalkan apa-apa yang ada di Islam secara kafah. Kamu sudah cukup dikategorikan sebagai tasawuf. Saya nggak bilang sufi. Buat apa gelar sufi lagi? Iya kan ya. Jadi memang titik poinnya di situ, titik tekannya. Kalau ada yang meragukan, ini kok gak ada thariqahnya, gak ada ini. Memang konsep dasar yang diberikan Buya Hamka itu di situnya. Di situnya memang, di situ titik poinnya. Jadi apakah itu bentuk dari ketidakada kerjaan? Saya tidak tahu karena tapi seperti ini. Memang Buya Hamka itu dipanggil memang dipanggil banyak ya, sebutannya banyak sekali, bahkan dalam sisi politik itu beliau sampai kena tahan. Itu tuduhannya karena ada katanya mau membunuh Soekarno, ada yang juga mengatakan bahwa karena dia membantu mewujudkan negara Malaysia. Buya Hamka itu menjual negaranya. Makanya beliau ditahan. Di bahasan politik, tapi apa politik Buya Hamka? Cuma itu. Politik. Ya. Mungkin pakai mic Kak. Gak denger nih yang di YouTube. Kalau soal apa tadi toriko apa dan sebagainya ya, konsep dasar memang punya Buya Hamka ini memang mudah. Kalau bagi saya sampai hari ini Robi Adawiyah pun gak jelas torikohnya apa. Kan iya. Jangankan jauh-jauh Siti Jenar pun gak punya toriko. Iya, kayak gitu. Jadi gak papat, cuma maksud di sini ya bukan gak ada torikohnya, tapi gak masyhur ya. Gak masuk, tidak secara umum, tapi bagi saya dengan berguru itu sudah adalah toriko ya, metode ya. Dengan memilih guru kayak Mas Banu berguru pada Buya Hamka, berarti dia sudah ikut torikohnya
Buya Hamka. Seperti ini kak, mungkin ya. Sosialis itu menentang kapitalis. Iya. Saat suara penentangan terhadap kapitalis, apakah dia harus menyalahkan Toriko dari kapitalis? Berarti kan seperti itu. Kan Buya Hamka memang menentang bahwa eksklusivisme tasawuf. Jadi saat Buya Hamka memberikan toriko-toriko tentang klasifikasi tasawuf, justru menjadi pertentangan terhadap pola pikirnya. Seperti itu. Makanya itu jawaban tentang kenapa kok dalam sisi pengaplikasian dan toriko dan sebagainya kenapa tidak ada, karena memang titik tekan dan titik poin dari tasawuf dari Buya Hamka itu mengasuskan dari eksklusivisme tasawuf dari tataran Islam itu sendiri. Seperti itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti memang itu tidak benar oleh penganut tasawuf Buya Hamka, kalau ada silahkan diluruskan. Saya bukan penganut. Mungkin closing statement kalau dari kemarin-kemarinnya tentang syair-syair ya. Syair bagaimana cinta-cinta terhadap Tuhan, tapi astagfirullahaladzim saya nggak tahu. Syair-syairnya Buya Hamka tentang kecintaannya kepada Tuhan. Cuma paling yang saya ingat itu tentang cintanya di tenggelamnya kapal Van der Wijk. Hayati kekasihku. Ya, itu menggambarkan nilai tasawuf. Tapi sebenarnya memang itu bagaimana film di bawah lindungan Ka'bah, bagaimana dunia percintaan itu apakah itu bertentangan dengan mahabbah ala Rabi ala Dewi, saya nggak tahu ya. Intinya dalam itu bisa digambarkan bahwa percintaan sesama manusia itu bukan menghilangkan konsep dari ketasawufan, asalkan titik tekankan bahwa itu berlandaskan dari cinta kepada Allah. Makanya saat kita cinta ke manusia itu dengan ngotot ingin memilikinya dan lain sebagainya, itu sudah bertentangan dengan sifat tadi itu. Bagaimana hati harus selalu berada pada status quo dalam bahasa internasional ya. Dalam bahasa kita mungkin hati itu tetap menjadi milik Allah, tetap ada di status quo. Jadi tidak ada kesetimbangan antara kita memilih tetap objektif terhadap ridho Allah. Kalau itu mungkin ada pengakuan dari Abdurrahman Wahid mengenai di sini nih. Karena memang, saya bilang di sini soalnya saya betul. Gak anu di sini. Buya Hamka tuh memang sudah bertasawuf sebenarnya. Cuma secara formal tadi itu belum nggak ada gitu. Enggak, memang menentang formalitas tasawuf. Sama halnya dengan mahasiswa mau jadi aktivis harus ikut organisasi. Tapi ada sebagian mahasiswa yang tidak ikut organisasi apapun, justru malah lebih aktivis dari aktivis. Iya, sama seperti saya, Mas. Saya tidak ikut organisasi Muhammadiyah, tapi saya dibilang Muhammadiyah. Subhanallah. Iya Kak. Anda ini kan secara genealogi kakek Anda ini sama kayak Buya Hamka. Tapi kalau kakek Buya Hamka adalah wali dari penganut torikoh. Kalau Anda kan pendiri Muhammadiyah di Pamekasan, jadi wajar diklaim kayak gitu. Secara genealogi kan kayak gitu ya. Tapi wajar juga saya menjadi Buya Hamka yang bertentangan dengan kakeknya. Ya udah, mungkin sekian saja. Jika ada sesuatu yang menjanggal atau sesuatu yang ini bertanyakan, silahkan follow di bawah ini ya. Kalau cuma mau nyapa di WA aja ya Kak ya. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu.